Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri, Praja Madya Diandra Satya Pramariansyah, NPP 340167 dari Prodi Administrasi Pemerintahan Daerah, Fakultas Manajemen Pemerintahan. Saya berasal dari Jawa Barat, Kota Cimahi. Dan pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesehatan agar bisa melaksanakan tugas UAS dari Bapak Profesor Dr. Fernandes Simangonsong. Selanjutnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Fernandes Simangonsong, SSCP SAP MSI, yang telah mengajarkan kami di Prodi Administrasi Pemerintahan Daerah dalam mata kuliah praktikum penyusunan laporan keterangan dan pertanggungjawaban. Tanpa banyak berbasa-basi, kita masuk pada materi yang pertama. Yang pertama adalah pemahaman mendasar penyusunan LKPJ kepala daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, akuntabilitas merupakan prinsip utama yang harus diwujudkan oleh kepala daerah. Salah satu bentuk nyata dari akuntabilitas tersebut adalah penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ kepada DPRD. LKPJ merupakan dokumen penting yang menggambarkan kinerja pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran, baik dari segi aspek penyelenggaraan, urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, maupun pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Selanjutnya ada secara konseptual. LKPJ berbeda dengan laporan pertanggungjawaban atau LPJ, di mana LPJ ini merupakan laporan umum atas pelaksanaan kegiatan atau penggunaan anggaran. Sedangkan LKPJ secara khusus disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah. LKPJ memiliki dimensi yang lebih luas karena mencakup aspek kebijakan, kinerja, serta hasil pembangunan yang telah dicapai. Dalam konteks kelembagaan, pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh daerah, pemerintah daerah, dan DPRD berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur pelaksana. Sedangkan DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hubungan antara pemerintahan daerah dan DPRD bersifat kemitraan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terbagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Sedangkan urusan pilihan disesuaikan dengan potensi unggulan daerah seperti pariwisata dan pertanian. Pembagian ini bertujuan agar pemerintah daerah dapat fokus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah, terdapat berbagai dokumen penting seperti RPJPD, yang dimana jangka panjangnya 20 tahun, atau ada juga RPJMD, jangka menengah 5 tahun, serta RKPD, Rencana Kerja Tahunan. Selain itu, setiap perangkat daerah memiliki dokumen perencanaan seperti Rensra dan Renja yang menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan. Untuk mengukur kinerja, digunakan indikator seperti IKU, IKK, dan IKD. Dari sisi keuangan daerah, APBD merupakan instrumen utama yang membuat pendapatan belanja dan pembiayaan daerah. APBD dapat mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan dalam penyusunannya. Terdapat dokumen KUA dan PPAS. Sebagai dasar kebijakan anggaran, pendapatan daerah mencakup seluruh penerimaan daerah, sedangkan belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran untuk mendanai kegiatan pemerintahan. Pembiayaan daerah untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus anggaran.
Selain itu, kita lanjut ke pada nomor 2, pemerintah daerah dan DPRD. Untuk pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep pemerintahan daerah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang menegaskan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Selanjutnya adalah pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, dibantu oleh perangkat daerah seperti dinas, badan, atau sekretariat daerah. Perangkat daerah ini berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pemberi pelayanan kepada masyarakat, serta pengelola sumber daya daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki peran strategis menentukan arah pembangunan serta memastikan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Sementara itu, yang terakhir ada DPRD, merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, yaitu membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Fungsi anggaran, yaitu membahas untuk menyetujui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), serta fungsi pengawasannya, yaitu mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan kebijakan pemerintahan daerah. Melalui fungsi-fungsi tersebut, DPRD berperan sebagai representasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan daerah. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD bersifat kemitraan, yaitu sejajar, bukan hubungan atasan dan bawahan. Kedua lembaga ini bekerja sama dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, namun tetap menjalankan fungsi masing-masing secara independen. Prinsip check and balance menjadi dasar dalam hubungan tersebut, sehingga tercipta pengawasan yang efektif terhadap jalannya pemerintahan. Dan ada pula dasar hukum yang mengatur hal tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggara pemerintahan daerah, dan ada juga Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang perencanaan pembangunan daerah. Dan yang terakhir adalah Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Selanjutnya ada urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang menjadi landasan utama dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pembagian urusan pemerintah bertujuan untuk menciptakan kejelasan tanggung jawab, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Secara umum, urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu absolut, konkuren, dan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, institusi moneter, dan agama. Urusan ini tidak dapat dilimpahkan kepada daerah karena berkaitan dengan kedaulatan negara dan kepentingan nasional secara menyeluruh. Selanjutnya, untuk konkuren merupakan urusan yang dibagi menjadi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Urusan ini menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah karena memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahannya sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayahnya. Urusan pemerintahan konkuren ini terbagi menjadi 2 kategori, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib merupakan urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Urusan wajib ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Di sisi lain, urusan pemilihan merupakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Contohnya adalah sektor pariwisata, pertanian, perikanan, kehutanan, dan industri. Urusan pilihan ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk pengembangan keunggulan kompetitif daerahnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya kita akan masuk kepada desentralisasi. Desentralisasi merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia secara umum. Desentralisasi dapat diartikan sebagai penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menegaskan bahwa daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengelola urusan pemerintah sesuai dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Tujuan utama dari desentralisasi adalah untuk meningkatkan efisiensi efektivitas penyelenggaraannya, pemerintahan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya desentralisasi ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan program pembangunan, serta mengelola sumber daya yang dimiliki. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat di wilayahnya. Selanjutnya kita akan masuk yaitu dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Konsep ini salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan kebijakan pusat kepada masyarakat di daerah tanpa mengurangi kewenangan utama pemerintah pusat itu sendiri. Secara prinsip, dekonsentrasi berbeda dengan desentralisasi. Jika desentralisasi memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengurus urusan pemerintah secara mandiri, maka dekonsentrasi tetap menempatkan kewenangan pada pemerintah pusat, hanya saja pelaksanaannya dilimpahkan kepada pejabat pusat yang berada di daerah. Dalam hal ini, gubernur bertindak sebagai wakil pemerintah pusat, bukan sebagai kepala daerah otonom. Dasar hukum dekonsentrasi di Indonesia antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa dekonsentrasi merupakan bagian dari asas penyelenggaraan pemerintahan. Selain desentralisasi dan tugas pembantuan, pelaksanaan dekonsentrasi bertujuan untuk menjaga kesatuan kebijakan nasional, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Ada juga ciri-ciri dari dekonsentrasi, yaitu kewenangan tetap berada di pemerintah pusat. Yang kedua, pelaksanaan dilimpahkan kepada pejabat pusat di daerah, yaitu gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau instansi vertikal. Yang ketiga, ada pendanaan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dan yang terakhir ada pertanggungjawaban pelaksanaan disampaikan kepada pemerintah pusat, bukan kepada DPRD. Selanjutnya ada yang artinya tentang tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom atau desa, serta dari pemerintahan daerah provinsi kepada pemerintahan kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yang diberi tugas. Dalam pelaksanaannya, penerima tugas berkewajiban untuk melapor serta mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tersebut kepada pihak yang memberikan penugasan. Dasar hukum pelaksanaan tugas pembantuan ini di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tugas pembantuan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pelaksanaan program-program yang membutuhkan keterlibatan langsung dari pemerintah daerah atau desa agar lebih tepat sasaran dan cepat dirasakan oleh masyarakat. Selanjutnya ada apa yang dimaksud dengan penugasan. Penugasan adalah pemberian tugas atau amanat dari pejabat atau instansi yang lebih tinggi kepada pejabat atau instansi yang di bawahnya untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi tertentu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Penugasan ini biasanya bersifat spesifik, terbatas, dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi pemerintahan guna mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, penugasan memiliki makna yang lebih umum dibandingkan dengan tugas pembantuan. Jika pembantuan telah diatur secara jelas, pembantuan perundang-undangan sebagai salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka penugasan merupakan istilah yang lebih luas dan digunakan dalam berbagai situasi administratif, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Ada juga beberapa karakteristik dari penugasan antara lain. Yang pertama, bersifat pemberian tugas dari atasan kepada bawahan atau dari instansi yang lebih baik kepada instansi yang lebih rendah. Tidak selalu disertai pelimpahan kewenangan penuh, melainkan hanya sebatas pelaksanaan tugas tertentu. Dapat bersifat sementara atau sesuai kebutuhan. Pelaksanaan tugas wajib mengikuti arahan dan ketentuan dari pemberi tugas. Dan yang terakhir, terdapat kewajiban pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Selanjutnya, apa itu yang dimaksud inovasi daerah? Inovasi daerah adalah segala bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, kualitas pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat. Inovasi ini dapat berupa ide, metode, sistem, maupun terobosan baru yang diciptakan atau dikembangkan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Konsep inovasi daerah menjadi sangat penting dalam era otonomi daerah, di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayah masing-masing. Dengan adanya kewenangan tersebut, daerah dituntut untuk lebih kreatif dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, inovasi menjadi salah satu kunci utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya, apa itu yang dimaksud RPJPD? RPJPD atau dalam panjangnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh jangka waktu 20 tahun yang memuat visi misi, arah kebijakan, serta sasaran pokok pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan. RPJPD menjadi pedoman utama bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunan jangka panjang agar pelaksanaannya terencana, sistematis, dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional. RPJPD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang mengintegrasikan perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam penyusunannya, RPJPD harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN, sehingga arah pembangunan daerah tetap sejalan dengan visi pembangunan nasional. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mewujudkan tujuan negara secara menyeluruh. Dan dasar hukum penyusunan RPJPD ini di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap pemerintah daerah wajib menyusun RPJPD sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang di daerahnya masing-masing. Isi dari RPJPD ini mencakup berbagai komponen penting yang menjadi landasan pembangunan daerah. Di antaranya visi pembangunan daerah untuk periode 20 tahun ke depan, misi pembangunan sebagai penjabaran dari visi arah kebijakan pembangunan daerah, serta sasaran pokok yang ingin dicapai. Selain itu, RPJPD juga membuat tahapan pembangunan biasa yang dibagi menjadi ke dalam beberapa periode 5 tahun sebagai dasar
Penyusunan dokumen tersebut perencanaannya jangka menengah. Selanjutnya, isi dari RPJPD adalah yang pertama visi misi pembangunan daerah untuk 20 tahun ke depan. Yang kedua, misi pembangunan sebagai penjabaran revisi. Yang ketiga, arah kebijakan pembangunan daerah. Yang keempat, sasaran pokok pembangunan jangka panjang. Dan terakhir, tahapan pembangunan dalam periode tertentu. Dan selanjutnya adalah apa yang dimaksud RPJMD. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 tahun yang menjadi pedoman utama bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan. RPJMD ini disusun sebagai penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah terpilih yang dituangkan secara sistematis, terarah, terukur guna mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Secara normatif, RPJMD memiliki kedudukan yang sangat strategis karena menjadi dasar dalam penyusunan berbagai dokumen perencanaan lainnya seperti RKPD atau Renstra PD. Dengan demikian, RPJMD berfungsi sebagai jembatan antara perencanaan jangka panjang daerah dengan perencanaan tahunan yang sehingga tercipta kesinambungan pembangunan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, apa itu yang dimaksud dengan Renstra SKPD, yaitu Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun oleh setiap perangkat daerah untuk jangka waktu 5 tahun. Renstra SKPD berfungsi sebagai pedoman bagi masing-masing organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara terarah, terukur, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Renstra SKPD disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJMD, khususnya yang berkaitan dengan urusan dan kewenangan masing-masing perangkat daerah. Dengan demikian, dokumen ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa visi misi serta program kepala daerah dapat diimplementasikan secara operasional dan seluruh perangkat daerah. Renstra SKPD juga menjadi acuan utama dalam penyusunan Renstra Kerja, yaitu Renja SKPD setiap tahunnya. Selanjutnya ada RKPD dan SPM. RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 1 tahun yang berfungsi sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah, yaitu RPJMD. RKPD menjadi pedoman utama bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan. Selanjutnya ada apa yang dimaksud Renja SKPD atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah sebagai penjabaran dari rencana strategis SKPD dan rencana kerja pemerintah daerah. Renja SKPD berfungsi sebagai pedoman operasional bagi seperangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 tahun anggaran. Selanjutnya ada apa yang dimaksud dengan IKU, IKK, dan IKD. IKU, IKK, dan IKD merupakan instrumen paling penting dalam sistem pengukuran kinerja pemerintahan, khususnya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Ketiga indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana keberhasilan suatu instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada apa yang dimaksud APBD dan APBDP. APBD yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah sebagai dasar pelaksanaan seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan dalam 1 tahun anggaran. APBD menjadi instrumen utama dalam pengelolaan keuangan daerah yang mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
APBD disusun berdasarkan dokumen perencanaan daerah, terutama rencana kerja pemerintahan daerah, serta mengacu pada kebijakan umum anggaran atau KUA, dan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. Struktur APBD terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi seluruh penerimaan yang menjadi hak daerah belanja. Daerah merupakan seluruh pengeluaran untuk menandai kegiatan pemerintahan, sedangkan pembiayaan daerah mencakup transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Selanjutnya ada KUA dan PPAS. KUA adalah kebijakan umum anggaran dan PPAS adalah plafon anggaran sementara. Merupakan dua dokumen penting dalam proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD yang berfungsi sebagai pedoman awal dalam merumuskan kebijakan dan alokasi anggaran daerah. Selanjutnya ada apa yang dimaksud pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dan menjadi hak pemerintah daerah dalam suatu tahun anggaran serta tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah menjadi salah satu komponen utama dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pendapatan daerah memiliki peran yang sangat penting karena mencerminkan kemampuan keuangan suatu daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri. Semakin besar pendapatan daerah, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada belanja daerah. Belanja daerah merupakan sebuah pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam suatu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh kembali oleh pemerintah daerah. Belanja daerah merupakan salah satu komponen utama dalam anggaran pendapatan dan belanja APBD. Digunakan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Belanja daerah memiliki peran yang sangat penting karena menjadi sasaran utama bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan program dan kegiatan pembangunan. Melalui belanja daerah, pemerintah daerah dapat membiayai berbagai kebutuhan seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan, serta operasional pemerintahan. Selanjutnya ada apa yang dimaksud ASN. ASN adalah aparatus negara, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja PPK yang bekerja pada instansi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. ASN memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan masyarakat, serta perekat dan pemersatu bangsa dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Selanjutnya apa itu yang dimaksud pinjaman daerah. Pinjaman daerah merupakan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau memanfaatkan ekonomi lainnya dari pihak lain sehingga daerah tersebut memiliki kewajiban untuk membayar kembali pokok pinjaman beserta bunga atau biaya lainnya dalam jangka waktu tertentu. Pinjaman daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Selanjutnya ada BMD, yaitu barang milik negara. Barang milik negara adalah sebuah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMD merupakan bagian dari kekayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, dan akuntabel guna mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya adalah BUMD. BUMD atau biasanya adalah
Badan usaha milik daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. BUMD dibentuk dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyediakan barang dan jasa yang berkualitas bagi masyarakat, serta memperoleh keuntungan sebagai sumber pendapatan asli daerah. BUMD sendiri memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, terutama dalam sektor-sektor yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pengelolaan potensi ekonomi daerah. Melalui BUMD, pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya yang dimiliki secara optimal dan profesional, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lalu selanjutnya ada LPPD dan RLPPD. LPPD yaitu laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, dan untuk RLPPD yaitu ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Merupakan dokumen penting dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan selama 1 tahun anggaran. Selanjutnya ada alokasi dana desa. Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota kepada desa yang bersumber dari bagian dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota. ADD ini merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah yang dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintah daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang selanjutnya ada dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kotanya tersebut. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat di desa. Selanjutnya ada APBDes. APBDes adalah anggaran pendapatan dan belanja desa. Adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa dan menjadi dasar dalam pelaksanaan seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan kemasyarakatan di desa dalam 1 tahun. Anggaran APBDes merupakan instrumen utama dalam pengelola keuangan desa yang mencerminkan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Selanjutnya saya akan membahas LKPJ dari Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2024. Dasar hukumnya itu dalam LKPJ Gubernur Jawa Barat tahun anggaran 2024. Dasar hukum utama pembentukan daerah adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan pada 4 Mei 2023 yang merupakan pembaruan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Barat. Dan selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 yang mulai berlaku 15 Agustus 1950. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah beserta perubahannya, dan pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, dan yang terakhir ada Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019. Dasar hukum penyusunan LKPJ mencakup 31 peraturan perundang-undangan, mulai dari UU Keuangan Negara hingga Peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2024. Yang terakhir adalah visi dan misi kepala daerah. Dalam dokumen LKPJ Jawa Barat tahun anggaran 2024, LKPJ ini mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah atau RPD Provinsi Jawa Barat tahun 2024 hingga 2026 sebagai transisi pasca berakhir RPJMD 2015 sampai 2023 dengan 6 prioritas pembangunan, yaitu yang pertama ada pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi ketahanan pangan,
dan pariwisata. Yang kedua ada reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan. Yang ketiga ada penguatan sistem kesehatan daerah. Yang keempat ada penguatan perlindungan sosial dan kesiapan siagaan bencana. Kelima ada infrastruktur, konektivitas dan pengelolaan lingkup hidup. Dan yang terakhir ada inovasi pelayanan publik dan penataan daerah. Untuk data umum daerah Jawa Barat ini, di bagian utara ini berbatasan dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta. Untuk bagian selatannya ada Samudra Hindia. Untuk bagian baratnya ada Provinsi Banten, dan untuk timurnya ada Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah daratnya 37.040 km, terdiri dari 27 kabupaten kota, 12 kabupaten, dan 9 kota, 627 kecamatan, 646 kelurahan, dan 5.311 desa. Kabupaten terluas adalah Sukabumi, yaitu 4.164,15. Terkecil adalah kota Cirebon dan kota Cimahi. Morfologi wilayah terbagi menjadi dataran rendah ada di utara yaitu 54%, ketinggian 0 sampai 200 meter dpl. Dataran berbukit yaitu di tengah ada 36,48%, dari 200 hingga 1.500 mdpl. Pegunungan curam yaitu di selatan yaitu 9,5%, dari lebih dari 1.500 mdpl. Terdapat 3 sesar regional aktif: Sesar Cimandiri, Baribis, dan Lembang. Jumlah penduduknya berdasarkan proyeksi penduduk 2020 hingga 2035 hasil ASP 2020, total penduduk Jawa Barat tahun 2024 yaitu 50.345.189 jiwa. Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Kabupaten dengan penduduk terbanyak Kabupaten Bogor yaitu 5.682.303 jiwa. Selanjutnya ada pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk atau LPP 2014 adalah 1,13%. LPP 2024 mengalami penurunan dibanding 2023, yaitu di mana 1,18% atau 1,18%, itu berkurang sekitar 0,5%, menunjukkan semakin terkendalinya pertumbuhan penduduk. Faktor pendorong yaitu TFR menurun dari 2,43 di 2010 dan 2,11 di 2020. Meningkatnya TPAK perempuan dari 47,98% di Agustus 2003 dan 50,59% di Agustus 2024. AKB menurun dari 26 per 1000 kelahiran hidup di 2010 hingga sekarang di 2020 yaitu 13,56%, dan kepadatan penduduk yaitu 1.359 jiwa. Daerah terpadat Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Bekasi. Terjarang itu ada di Kabupaten Pangandaran, Sukabumi, dan Tasikmalaya. Jumlah ASN di Provinsi Jawa Barat per tanggal 31 Desember adalah PNS-nya ada 27.988 orang, dan P3K-nya ada 22.056 orang, yang dimana ditotalkan menjadi 50.044 orang, dimana diisi oleh 49% pria dan 51% wanita. Berdasarkan usia, mayoritas berusia 41-45, 8.433 orang akan pensiun 13-17 tahun ke depan, sehingga perlu strategi rekrutmen. Berdasarkan golongan, mayoritas PNS golongan 3 55%, dan 15.000 pegawai P3K mayoritas pangkat 9 92% atau 20.500 pegawai, di mana dimayoritasi oleh 36 S1, 36.000 S1, dan 7.000 S2, dan yang paling sedikit yaitu S3 itu sebesar 191 pegawai. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai yaitu 8,12 triliun, belanja barang atau jasa yaitu 6,67 triliun, atau subsidi 13,36 miliar, hibah ada 5,11 triliun, dan bantuan sosial 63,76 miliar.
Belanja transfer meliputi bagian hasil pajak yaitu 9,99 triliun dan bantuan keuangan 3,46 triliun kepada kabupaten atau kota dan desa. Dan selanjutnya kita akan membahas perubahan penjabaran pendapatan daerah. Kebijakan pendapatan diarahkan melalui konsep Smart Tax dengan 3 strategi, yaitu digitalisasi layanan pajak, e-Samsat, Sambara, dan ETPD. Yang kedua adalah community engagement, kolaborasi lintas stakeholder, dan yang terakhir adalah profesionalisme pengelolaan pajak. Perubahan APBD untuk PAD turun dari 2,19 triliun APBD murni menjadi 24,88 triliun perubahan. Namun realisasi mencapai 25,31 triliun melampaui target. Ini menunjukkan efektivitas strategi Smart Tax. Permasalahan utama di Jawa Barat yaitu kesadaran BBN 2 masih rendah, dan yang kedua layanan e-Samsat belum merata karena tidak semua bisa menggunakan online, dan PBBKB masih ada penyediaan BBM yang belum terdaftar sebagai WP. Selanjutnya adalah pengelolaan belanja daerah, yaitu 17 kebijakan belanja ditetapkan mencakup belanja wajib, mengikat SPM, SDG, sinkronisasi RPJMD, 20% untuk pendidikan, dan 10% untuk kesehatan, 40% infrastruktur pelayanan publik hingga pendukung PON dan Peparnas 2024. Pengelolaan pembiayaan daerah, sumber penerimaan dari silpa, pencairan dana cadangan, dan penerimaan kembali dana bergulir. Pengeluaran diarahkan untuk penyertaan modal dan pembayaran cicilan pokok utang. Hasilnya di mana IPM-nya tercapai, LPP-nya tercapai, produk miskinnya tercapai, TPT-nya tercapai. Yang tidak tercapai ada 3, itu LPE, Gini ratio atau dan PDRB, ADHB kapita. Capaian IKU pemerintah daerah itu LKPJ membuat 4 tujuan pembangunan dengan 17 sasaran dan puluhan indikator kinerja. Beberapa capaian signifikan yaitu rata-rata lama sekolahnya terrealisasi, harapan lama sekolah terrealisasi, angka harapan hidupnya terrealisasi, tingkat konektivitasnya terrealisasi, dan masih banyak lagi. Hanya satu yang tidak terrealisasi yaitu IKLH. Pencapaian urusan pemerintahan dibagi menjadi dasar, non-pelayanan dasar, dan pilihan atau fungsi penunjangan. Setiap urusan disajikan dalam format tabel yang memuat program atau kegiatan, indikator kinerja, satuan, target, dan realisasi kinerja, alokasi dan realisasi anggaran pemasalahan, upaya mengatasi permasalahan tindak lanjut, rekomendasi DPRD, dan perangkat daerah pelaksana. Memuat 172 kebijakan strategis tahun 2024 berupa keputusan gubernur, peraturan gubernur, dan peraturan daerah, contoh Perda nomor 13 2024 RPJPD Jawa Barat 2025 hingga 2045, dan Perda 11 tahun 2024 pertanian organik, Perda nomor 9 2024 kepariwisataan, dan Perda nomor 7 tahun 2024 tentang ketenagalistrikan, dan Pergub nomor 9 tahun 2024 petunjuk teknis PPDB SMA, SMK, SLB, berbagai keputusan gubernur tentang bantuan keuangan parpol, status bencana darurat, penetapan upah minimum, dan sebagainya. Tindak lanjut rekomendasi DPRD, LKPJ membuat tindak lanjut atas 75 rekomendasi dari LKPJ tahun anggaran 2023 yang dikelompokkan menjadi 4 bidang. Yang pertama bidang pemerintahan ada 24 rekomendasi, bidang perekonomian ada 12 rekomendasi, dan bidang pembangunan 7 rekomendasi, bidang kesejahteraan rakyat 10 rekomendasi. Untuk capaian kinerja tugas pembantuan dan penugasan diterima dari 7 kementerian untuk pembantuan dan 10 kementerian
tambah 2 lembaga untuk dekonsentrasi. Untuk tugas perbantuan dan realisasinya total pagunya ada 500 triliun dan yang tersinya 454 triliun. Jadi realisasi fisiknya 98,15%. Dilaksanakan oleh 9 perangkat daerah melalui 36 program dan 54 kegiatan. Dekonsentrasi realisasinya adalah total pagu 136,357,8288 realisasinya, dan realisasi fisiknya adalah sekitar 99,82%. Dilaksanakan oleh 14 perangkat daerah melalui 31 program dan 51 kegiatan. Pagu terbesar tugas pembantuan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 37,5 miliar untuk irigasi pertanian, perbenihan dan alsintan. Pagu terbesar dekonsentrasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 82,1 miliar. Untuk pendapatan UMKM, PLK UMKM, dan ada yang terakhir adalah hambatan dan upaya penyelesaian. Hambatan umum yaitu jika sudah final dari pusat tanpa melibatkan daerah secara optimal. Bendara belum bersertifikat amanat Perpres 17 2016 dan juga adalah automatic adjustment, pemblokiran anggaran, keterlambatan juklak dari pusat, perubahan pejabat pengelola keuangan. Itu solusinya adalah percepatan pelaksanaan kegiatan secara berhubungan dengan Juknis, koordinasi inisiatif dengan K atau L, pemberian penugasan dan KPPN, pengusulan nomor bendara untuk sertifikasi, usulan program melalui Musrenbang Nas. Dan untuk terakhirnya ada Jawa Barat meraih 151 penghargaan, yaitu 130 pemerintah, 10 non-pemerintah, dan 6 internasional, dan 7 sertifikat akreditasi, diantaranya juara 1 PON Aceh Sumut, juara 2 Perparnas 2024, predikat Provinsi Terinovatif, WTP ke-13 dari BPKRI, SPBE terbaik kategori provinsi, juara umum Anugerah DEN NNI 2024. Selanjutnya kita akan membahas sedikit bergeser dari Jawa Barat ke Kota Cimahi, yaitu ada di Organisasi Inspektorat Daerah Kota Cimahi. Organisasi Inspektorat Daerah Kota Cimahi merupakan unsur pengawas internal pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Secara tipologi, inspektorat daerah diklasifikasikan berdasarkan beban kerja, kompleksitas daerah, serta jumlah perangkat daerah yang diawasi, yang pada umumnya berada pada kategori tipe B atau C untuk seperti Kota Cimahi. Dan tipologinya dari inspektorat itu adalah inspektur, sekretariat, inspektur pembantuan, dan kelompok jabatan fungsional. Tugas pokoknya atau tupoksinya adalah melaksanakan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pembinaan terhadap OPD dalam pengelolaan keuangan dan kinerja pencegahan dan deteksi dini penyimpangan. Peran dalam LKPJ adalah melakukan review terhadap laporan kinerja, menjamin akuntabilitas dan validitas data. Organisasi Bapeda Kota Cimahi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi merupakan unsur perencanaan pembangunan daerah yang memiliki peran sentral dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan. Tipologi Bapeda ditentukan berdasarkan kapasitas dan kompleksitas perencanaan daerah yang mencerminkan kebutuhan organisasi dan koordinasi lintas sektor dan pembangunan daerah. Struktur organisasi Bapeda terdiri dari Kepala Bapeda, sekretariat, serta beberapa bidang pembangunan manusia. Selain itu terdapat kelompok jabatan fungsional yang mendukung analisis perencanaan.
Selanjutnya ada bagian organisasi atau Ortala Setda Kota Cimahi. Biro yang menangani kelembagaan dan tata laksana pada Sekretariat Daerah Provinsi serta bagian organisasi Ortala pada Sekretariat Daerah Kota Cimahi merupakan unsur penunjang yang berperan dalam penguatan reformasi birokrasi. Tipologi organisasi ini berfokus pada penataan kelembagaan dan peningkatan efisiensi tata kelola pemerintah. Struktur organisasi terdiri dari kepala bagian organisasi yang mewajibkan sebagian sebagai subhag kelembagaan, subhag tata laksana, dan subhag akuntabilitas kinerja. Struktur ini dirancang untuk mendukung fungsi pengembangan secara menyeluruh. Selanjutnya ada perangkat daerah lainnya di Kota Cimahi. Perangkat daerah lainnya di Kota Cimahi terdiri dari dinas daerah, badan daerah, serta kecamatan sebagai unsur kewilayahan. Tipologi perangkat daerah ini dibedakan berdasarkan fungsi utama, yaitu sebagai pelaksana urusan pemerintahan, penunjangan, dan kewilayahan. Struktur organisasi perangkat daerah umumnya terdiri dari kepala dinas atau kepala badan sekretariat, bidang-bidang teknis, unit pelaksanaan teknis daerah (UPTD), serta jabatan fungsional. Struktur ini memungkinkan pelaksanaan program dan kegiatan secara efektif sesuai dengan bidang-bidang masing-masing. Tugas tupoksinya perangkat daerah meliputi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sesuai bidangnya, penyusunan program dan kegiatan, pelaksanaan pelayanan publik, serta pelaporan kinerja kepada kepala daerah. Serta setiap perangkat daerah memiliki indikator kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas. Dalam penyusunan LKPJ, perangkat daerah menjadi sumber utama data dan informasi terkait capaian program dan kegiatan yang disampaikan oleh perangkat daerah menjadi dasar dalam penyusunan laporan kinerja kepala daerah secara komprehensif. Oleh karena itu, peran perangkat daerah sangat menentukan kualitas LKPJ yang dihasilkan. Tipologinya itu perangkat daerah terdiri dari dinas daerah sebagai pelaksana, badan daerah sebagai penunjang, kecamatan sebagai unsur kewilayahan. Contoh strukturnya adalah kepala dinas atau badan, sekretariat, bidang atau PTD, jabatan fungsional. Tupoksi umumnya adalah melaksanakan urusan pemerintah sesuai bidangnya, menyusun program dan kegiatan, melaksanakan pelayanan publik, dan melaporkan kinerja. Peran LKPJ, sumber utama data kinerja, penyusunan laporan, capaian program, dan kegiatan penentu keberhasilan indikator LPJMD. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahap mekanisme yang LKPJ yang disampaikan gubernur kepada ketua DPRD melalui rapat paripurna DPRD. Dalam konteks Jawa Barat tahun anggaran 2023, LKPJ disampaikan pada Rabu tanggal 20 Maret 2024 di gedung DPRD Jawa Barat. Yang pertama itu gubernur menyusun LKPJ lalu disampaikan kepada DPRD dalam rapat paripurna, dan DPRD membuat panitia khusus atau pansus. Selanjutnya pansus melakukan pembahasan, pendalaman, dan kunjungan kerja. Selanjutnya pansus merumuskan rekomendasi tersebut ditetapkan dalam keputusan DPRD. Gubernur menindaklanjuti rekomendasi, tindak lanjut dilaporkan dalam LKPJ berikutnya. Panitia khusus atau pansus dalam LKPJ Jawa Barat, DPRD membentuk pansus 1. LKPJ memiliki tugas pokok yaitu melakukan pembahasan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan, menilai capaian program dan kegiatan perangkat daerah, merumuskan rekomendasi strategis. Dan ada dasar hukumnya adalah sesuai Permendagri nomor 19 tahun 2024. Rekomendasi DPRD dijadikan bahan penyusunan perencanaan dan pengangguran tahun berjalan dan berikutnya, bahan penyusunan peraturan daerah, perkada, dan kebijakan strategis. Isi rekomendasi DPRD atas LKPJ tahun anggaran 2023 ada 24 rekomendasi. Yang pertama ada mengapresiasi penghapusan TAP dan TAJJ yang memperpanjang rantai, menindaklanjuti pembentukan 9 daerah otonomi baru, penguatan integritas dan standar kerja perangkat daerah. Yang keempat ada kawasan Gedung Sate agar dioptimalkan sebagai wisata edukasi.
dan kerjasama luar negeri harus fokus dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Lalu ada optimalisasi reformasi birokrasi, standar pelayanan, ramping struktur kaya fungsi. Lalu ada kehumasan, meningkatkan inovasi media komunikasi dan penyerapan aspirasi. Selanjutnya di Biro Hukum ada sinergi pengamanan aset, percepatan inventarisasi perda dan percepatan pergub. Yang kesembilan adalah strategis investasi yang relevan dan penyerapan tenaga kerja dan desa, penutupan masyarakat, inspektorat proaktif dalam pengawasan. Dan masih banyak lainnya. Selanjutnya kita ada atas 75 rekomendasi yang disebutkan beberapa tadi, pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan berupa kebijakan baru, yaitu penerbitan Perda, Pergub, dan Kepgub, penyelenggaraan alokasi APBD tahun anggaran 2024 dan tahun anggaran 2025, program atau kegiatan baru, inovasi program, dan 4. Koordinasi dengan KL Pusat, Kabupaten Kota-Kota, dan BUMD. Dan 5. Pengaduan yang diselesaikan lewat sistem digital atau online. Contoh nyata dari tindak lanjutnya adalah rekomendasi inspektorat dalam program kerja pengawasan tahunan berbasis resiko PKPT, yaitu rekomendasi Samsat, perluasan Sambara dan integrasi Eri-Polri, dan rekomendasi UKPBJ level 3, 21 dari 27 kabupaten atau kota telah mencapai level 3. Rekomendasi Rutilahu, yaitu 1.652.000 unit diperbaiki tahun anggaran 2024. Rekomendasi Desa Tertinggal IDM Jawa Barat, yaitu 0,8012 100 maju. Jadi kesimpulan yang bisa saya sebutkan dari LKPJ dari Provinsi Jawa Barat di tahun anggaran 2024 ini dapat dipahami bahwa LKPJ bukan sekedar laporan administratif. Ia adalah instrumen akuntabilitas publik yang menghubungkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan rekomendasi dalam satu siklus yang berkesinambungan. Rekomendasi DPRD bersifat strategis dan operasional, mencakup dari level kebijakan makro, otonomi daerah, informasi, birokrasi, hingga teknis lapangan, perbaikan jalan rusak, sertifikat bendahara. Dan yang ketiga, mekanisme penyampaian bersifat wajib dan terikat waktu. Keterlambatan dalam LKPJ dapat berdampak pada kualitas tata kelola pemerintahan. Dan yang keempat, ada siklus LKPJ menciptakan pembelajaran organisasi. Rekomendasi DPRD tahun sebelumnya menjadi koreksi bagi pelaksanaan tahun berikutnya, sehingga terjadi peningkatan kinerja yang terukur dan sistematis. Setelah saya membahas dari Jawa Barat dan Kota Cimahi, kita harus memberi apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan dan pernyataan keterbukaan terhadap masukan dan rekomendasi DPRD demi perbaikan kinerja kedepannya di Indonesia, terutama di Provinsi Jawa Barat. Dan selanjutnya untuk Kota Cimahi itu sendiri, di mana Kota Cimahi ini kota yang sangat kecil, termasuk yang bagian terkecil dari semua kota atau kabupaten di Jawa Barat ini. Jadi untuk di Kota Cimahi tersebut ada kebijakan yang ditetapkan dalam rangka menyelesaikan permasalahan strategis masyarakat. Pemerintah Kota Cimahi menetapkan sebagai kebijakan strategis dalam suatu tahun anggaran. Contohnya, kebijakan strategis adalah kebijakan peningkatan layanan kesehatan oleh dinas kesehatan seperti optimalisasi layanan puskesmas dan program promotif preventif. Kebijakan peningkatan kualitas pendidikan oleh dinas pendidikan termasuk digitalisasi pembelajaran.
kebijakan penataan infrastruktur oleh Dinas PUPR terutama dalam penanganan jalan rusak dan drainase perkotaan. Nah, jadi adalah kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh Dinas Perdagangan dan UMKM melalui pelatihan dan fasilitas usaha untuk di Cimahi. Dan selain itu, kepala daerah juga menetapkan berbagai keputusan strategis dalam respon isu-isu aktual seperti pengendalian inflasi daerah, penanganan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik. Dan untuk penegasan akhir, secara keseluruhan hasil penyelenggara urusan di Jawa Barat dan di Kota Cimahi menunjukkan adanya sinergi antara perangkat daerah dalam mencapai target pembangunan. Dengan adanya contoh konkret di berbagai dinas, terlihat bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah memberikan kontribusi nyata, meskipun masih beberapa kendala yang perlu diperbaiki. Namun seiring berjalannya waktu, pasti pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan saling melengkapi untuk memperbaiki hal tersebut. Kedepannya diperlukan penguatan perencanaan, peningkatan kapasitas SDM, serta inovasi dalam pelayanan publik agar kinerja pemerintah daerah semakin optimal, terutama dalam bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang infrastruktur, dan bidang sosial, ekonomi, dan UMKM. Karena kesehatan sangat penting, apalagi di Indonesia ini rawan terkena penyakit, jadi kesehatan sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Untuk penutupnya, pemahaman lanjutan mengenai mekanisme penyampaian LKPJ kepala daerah dan isi rekomendasi DPRD, laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ kepala daerah merupakan instrumen utama dalam sistem akuntabilitas publik tingkat daerah di kota manapun. LKPJ tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif tahunan, tetapi juga sebagai sarana evaluasi kinerja yang komprehensif terhadap penyelenggaraan pertahanan pemerintahan daerah. LKPJ menjadi refleksi atas keberhasilan, tantangan, serta arah kebijakan pembangunan daerah dalam satu tahun anggaran. Bagaimana mekanisme penyampaiannya, tahap perencanaannya, tahap konsolidasinya, tahap penyusunan dokumen LKPJ-nya, tahap penyampaiannya dalam rapat paripurna DPRD, dan evaluasinya, penetapan rekomendasinya, lalu tahap tindak lanjut dan integrasi dalam perencanaan, karakteristik dalam kedudukan rekomendasi DPRD. Rekomendasi DPRD memiliki karakteristik sebagai sangat banyak rekomendasi yang mungkin DPRD sampaikan di LKPJ, baik dari Jawa Barat maupun LKPJ Kota Cimahi. Karena DPRD ini sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, jadi sudah sepantasnya memberi rekomendasi untuk kebaikan dan untuk kesejahteraan masyarakat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya dari kelas D2, absen 1 dengan NPP 340167, asal pendaftaran Jawa Barat. Mungkin sekian tentang pembahasan LKPJ Jawa Barat dan LKPJ Kota Cimahi di tahun anggaran 2024, di mana dalam LKPJ tersebut mungkin masih ada banyak belum yang terrealisasi. Yang saya dapatkan mungkin masih banyak yang belum terrealisasi, namun hal tersebut bisa dimaklumi karena negara ini berprogres untuk menjadi lebih baik dengan pemimpin yang baik, untuk dimana tujuan akhirnya adalah mensejahterakan masyarakat. Para pemimpin daerah tersebut, mungkin semua orang
sedang berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk rekan-rekan saya dari kelas D2, dari teman-teman prodi saya D1, D2, D3. Terima kasih untuk Bapak Profesor Dr. Fernandes Simangunsong, SSP SAP MSI, yang selalu hadir dalam kelas dan mengajar kami untuk menciptakan pemimpin yang lebih baik di masa depan dan menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih karena selalu sabar telah memberikan kami ilmu, datang untuk memberikan kami ilmu yang sangat penting, yang dimana tidak bisa didapatkan dari orang lain. Yang ilmu ini berguna untuk saat kami menjadi pimpinan nanti ke depannya, dimana kita membawa nama alma mater di PDN, dan sangat terhormat saya bisa belajar dengan Prof, yang dimana Prof sudah mengajar banyak orang-orang hebat di luar sana. Ini suatu kehormatan bagi saya untuk belajar dengan Prof, dimana saya mendapatkan ilmu banyak tentang KKPJ ini, tentang penyusunan ini. Jadi saya sangat berterima kasih di tingkat 3 ini, di Prajamada ini. Saya belajar mata kuliah praktikum penyusunan laporan keterangan dan pertanggungjawaban bersama Profesor Dr. Fernandes Simangunsong, SSP MSI, dimana banyak sekali hal yang saya dapat, terutama dalam ilmu pemerintahan, dimana yang membuat saya termotivasi untuk lebih baik dan lebih bagus untuk belajar ke depannya, dan agar tidak malu-maluin nama IPDN, terutama malu-maluin karena kami Pemda dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri ini langsung diajar oleh Profesor Dr. Fernandes Simangunsong, SSP MSI. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Bhinneka Eka Bakti Praja. Terima kasih Prof. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang LKPJ Kepala Daerah dari Jawa Barat dan bergeser sedikit ke kota saya, Kota Cimahi. Saya memberikan sedikit perbandingan LKPJ Jawa Barat dan LKPJ Kota Cimahi. Mungkin UAS ini saya berhentikan di sini. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf bila saya ada salah kata atau terlalu banyak menunduk.
Mohon maaf bila masih banyak salah kata. Semoga Profesor sehat selalu dan diberikan rezeki yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.